Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Senin 30 Januari 2023. TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Jalan nasional penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah di Kabupaten Majalengka akan ditutup sementara. Wali Kota Bandung tanggapi terhambatnya pengangkutan sampah ke TPA. Ratusan korban gempa Cianjur berunjuk rasa menuntut pencairan bantuan stimulan. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Selama 60 menit ke depan, bersama saya Frederico Sinatria, Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini. Sebelum mengawali Jawa Barat hari ini, kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal. Dikarenakan pandemi COVID-19 belum usai dan mari mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi. Kita awali Jawa Barat hari ini, saudara. Jalan nasional penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah di Kabupaten Majalengka akan ditutup sementara. Penutupan ini diberlakukan tanggal 31 Januari hingga 2 Februari dan 5 Februari pada dini hari dengan durasi waktu 60 menit. Pembangunan jembatan Cilutung penghubung antara Cirebon, Kadipaten, Sumedang, Bandung akan dilakukan penutupan sementara pada pukul 24.00 malam hingga 01.00 dini hari. Pembangunan jembatan ini dilakukan oleh 3 kontraktor dengan melibatkan 3 kren yang dapat mengangkat beban span sepanjang 75 meter. Jembatan yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda ini akan dilakukan permajaan double jembatan untuk mengurai kemacetan. Jajaran Satlantas Polres Majalengka akan melakukan penutupan sementara dengan mengalihkan kendaraan tujuan Sumedang dan Bandung melalui Get Tol Kertajati. Sementara kendaraan yang berasal dari Sumedang dialihkan ke jalur arteri Cikamurang. Betul, rencana akan ada mungkin penutupan sementara, tepatnya di Jembatan Cilutung di Kecamatan Kadipaten, jalur Cirebon Bandung. Pelaksanaannya yaitu nanti malam tanggal 31 Januari pukul 01.00 dini hari. Masyarakat pengguna jalan diimbau hati-hati dalam berkendara yang menggunakan jalur arteri. Dari Majalengka, Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menanggapi terkait terhambatnya pengangkutan sampah ke TPA Sari Mukti Kabupaten Bandung Barat KBB. Wali Kota Bandung mengatakan hal itu terjadi karena kerusakan alat berat dan akses jalan menuju TPA. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan terhambatnya pengangkutan sampah ke TPA Sari Mukti disebabkan adanya kerusakan alat berat dan akses jalan menuju TPA tersebut. Hal ini menyebabkan pengangkutan sampah di TPS di Kota Bandung ikut terhambat. Menurut Yana Mulyana, untuk mengurangi tumpukan sampah di TPS, tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah atau TPPAS Legok Nangka yang berada di Nagrek Kabupaten Bandung dapat segera beroperasi. Untuk Kota Bandung sendiri, usaha yang dilakukan pada saat ini baru sampai tahap memilah sampah lewat gerakan Kang Pisman. Ya itu, karena akses masuknya ya kurang baik dan itu kan sebenarnya ranah provinsi. Tapi alhamdulillah kan sebenarnya kalau Kota Bandung, karena kita dari waktu itu program selesaikan di wilayah lewat Kang Pisman, ya sekian persen itu kan sebenarnya sudah tereduksi selesai di wilayah. Pemerintah Kota Bandung tetap mendorong agar TPPAS Legok Nangka segera dioperasikan sehingga tidak terjadi lagi terhambatnya pengangkutan sampah di Kota Bandung. Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan.
Sementara itu, saudara, ratusan warga terdampak bencana gempa bumi Cianjur yang didampingi oleh Aliansi Masyarakat Cianjur menggugat pada Senin siang kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Warga menuntut agar pencairan bantuan stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak tidak dipersulit. Ratusan warga korban gempa bumi Cianjur kembali melakukan unjuk rasa di depan halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Bahkan warga yang terdampak gempa menginap di depan kantor Pemda Kabupaten Cianjur dengan memasang tenda darurat sejak Minggu malam. Para warga yang terdampak menuntut agar pemerintah daerah Kabupaten Cianjur segera mencairkan dan tidak mempersulit bantuan stimulan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk para korban yang terdampak gempa bumi Cianjur. Para korban terdampak gempa akhirnya bisa beraudiensi dengan Bupati Cianjur setelah 3 aksi unjuk rasa. Salah satu warga korban gempa dari Kampung Baru Kaso, Desa Sukabulya, Kecamatan Cugenang, Billy Jamal menjelaskan dirinya meminta kepada Pemda Cianjur, lembaga atau instansi terkait agar tidak mempersulit pencairan bantuan stimulan, rehabilitasi, dan rekonstruksi rumah warga. Tuntutan saya pemerintah jangan mempersulit dana buat para korban. Bantuan stimulan itu ya? Iya, terus minta buru-buru dicairin. Jangan ada tahap-tahap atau gimana, kasihin aja hak warga yang terdampak itu langsung. Karena saya juga di sana tinggal di tenda gitu kan. Kasihan istri saya nih, anak saya meninggal usia 3 tahun. Sementara Koordinator Aksi, Denny Sunaria menambahkan agar Pemda Cianjur transparan terkait dana bantuan atau donasi yang disumbangkan oleh pemerintah daerah, kota, dan kabupaten lain, serta pihak swasta maupun dari perorangan. Salah satu poin yang terpenting dalam mengusung atau mengupayakan pencairan dana gempa ini ialah salah satunya untuk segera merealisasikan tanpa tahapan, tanpa regulasi untuk bantuan bencana, karena ini sudah terlalu lama dan berlarut-larut, minimal tidak ada 3 tahapan. Dari Cianjur, Yoga Andika, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Polisi bongkar sindikat peredaran gelap narkotika. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita lanjutkan Jawa Barat hari ini. Sat Narkoba Polres Indramayu, Jawa Barat berhasil membongkar sindikat peredaran gelap narkotika yang dikendalikan dari sel tahanan Lapas 2B Indramayu. Selain mengamankan 13 tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkotika siap edar. 13 tersangka sindikat peredaran narkotika ini diringkus Sat Narkoba Polres Indramayu. Mereka ditangkap dari sejumlah lokasi berbeda di wilayah Indramayu Kota dan Indramayu Barat. Kapolres Indramayu, Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fahri Siregar mengatakan ada tersangka pengedar narkotika yang dikendalikan narapidana dari sel tahanan Lapas 2B Indramayu. Modus yang digunakan para tersangka rata-rata menggunakan sistem tempel atau menaruh barang sabu di suatu tempat dan mengirim titik koordinatnya. Selain itu, ada juga yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Dari pengungkapan ini, petugas turut menyita sabu seberat 67,33 gram, ganja kering 26,75 gram, dan obat-obatan daftar G 3.472 butir, serta handphone yang digunakan untuk bertransaksi. Ya, jadi penguapan kasus yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu pada bulan Januari 2023, kami berhasil mengungkap sebanyak 10 kasus. Dari 10 kasus tersebut, kita berhasil mengamankan 13 tersangka, di mana tersangka itu 11 tersangka pria dan juga 2 wanita. Polisi terus melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan besar pengendali narkoba. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Indramayu, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Saudara, untuk mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Bogor, petugas gabungan TNI, Polri, serta Satpol PP menggelar patroli gabungan. Pada razia ini, petugas mendapatkan beberapa butir pil tramadol serta miras dari pengendara motor. Untuk mencegah gangguan Kamtibmas, petugas gabungan dari Polres Bogor, Kodim 0621, Polisi Militer serta Satpol PP Minggu dini hari menggelar patroli gabungan. Selain mendapatkan plat nomor modifikasi yang tidak sesuai dengan surat kendaraan pada razia kali ini, petugas juga mendapatkan beberapa butir pil tramadol serta miras dari pengendara motor yang sedang nongkrong. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, petugas langsung membawa tramadol dan miras tersebut ke Mapolres Bogor. Menurut Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, kegiatan patroli gabungan ini untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Malam ini kami melakukan kegiatan patroli skala besar bergabung dengan teman-teman dari TNI, kemudian dari Satpol PP untuk melaksanakan kegiatan antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan patroli malam yang dilakukan oleh jajaran Polres Bogor dilaksanakan setiap hari pada tempat-tempat atau pada titik-titik yang kami hitung sebagai titik atau tempat yang berpotensi terjadinya gangguan Kamtibmas. Ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan demikian Selfu Hardi, kontributor TVRI Jawa Barat. Guna menekan angka kecelakaan dan terjadinya kriminal, petugas gabungan dari Polres Kuningan bersama Satpol PP, Disub, dan Denpom Kuningan Jawa Barat melakukan patroli parkir liar dan sunmori di sejumlah titik. Sedikitnya ada 15 motor yang diamankan petugas karena tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Ratusan kendaraan yang sedang nongkrong di Jalan Baru Lingkar Timur, Kuningan berhamburan saat petugas gabungan dari Polres Kuningan, Dishub, Satpol PP, dan Denpom berpatroli. Para pengendara mencoba kabur saat petugas menghampiri. Mereka diberhentikan petugas karena telah melanggar lalu lintas parkir di bahu jalan yang bisa membahayakan kendaraan lain saat melintas. Petugas memeriksa surat kendaraan pemilik motor dan menemukan pengendara yang tidak membawa surat-surat lengkap. Petugas gabungan juga menemukan sejumlah komunitas motor yang akan melakukan sunmori berkumpul di area terminal Kertawangun, Kuningan. Petugas langsung meminta para pengendara menunjukkan surat kendaraan. Dari hasil patroli, petugas mengamankan 15 kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Polres Kuningan, di dalam hal ini kami dari Satuan Lalu Lintas beserta Satreskrim serta dengan unsur lain seperti dari Denpom, kemudian dari Disub dan Satpol PP, kami melaksanakan patroli hunting terhadap kendaraan-kendaraan yang suka parkir tidak pada tempatnya. Kegiatan patroli yang akan terus dilakukan di beberapa titik lainnya ini diharapkan bisa menekan angka kecelakaan ataupun kriminal di wilayah hukum Polres Kuningan. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, ratusan motor berknalpot bising terjaring razia oleh Satlantas Polres Cimahi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pengendara yang melanggar dilakukan penindakan tilang secara elektronik. Sejumlah anggota kepolisian Satlantas Polres Cimahi melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yang memakai knalpot bising di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu motor yang bersuara bising dihentikan oleh petugas. Setelah melakukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan kendaraan, pengendaraan yang berknalpot bising ditilang secara elektronik. Pengendara yang melanggar aturan difoto oleh petugas dan langsung dikirim ke Black Office ke Polres Cimahi. Setelah itu, dibuat surat panggilan terhadap pelanggar menggunakan pos dan giro ke alamat pelanggar lalu lintas. Menurut Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Sudiryanto, apabila kendaraan surat tilang telah dikirim ke alamat rumah pelanggar dan pelanggar tidak datang selama 8 hari, maka akan dilakukan pemblokiran terhadap kendaraan motor tersebut. Di pagi ini, kami jajaran Satlantas Polres Cimahi melaksanakan operasi terhadap kendaraan yang knalpotnya
keresahan terhadap kendaraan-kendaraan yang berknalpot tidak standar. Razia knalpot bising ini dilakukan karena adanya keluhan masyarakat Lembang tentang motor knalpot brong yang kendaraan secara beriringan. Selain menindak kendaraan motor berknalpot bising, polisi juga menindak kendaraan motor yang tidak memakai helm dan tidak ada plat nomor. Kendaraan motor yang tidak dilengkapi STNK akan ditahan sementara di unit Reskrim Polsek Lembang. Dari Kabupaten Bandung Barat, kontributor TVRI Jawa Barat, Agung J. Permana melaporkan. Berbagai informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Hari ulang tahun Satpam ke-42 Polda Jabar, apresiasi Satpam menjaga Kamtibmas. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini, kita beralih ke informasi lainnya. Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bariza Sulfi berharap Satpam atau Satuan Pengamanan yang ada di Jawa Barat untuk terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Peran Satpam dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat dirasakan. Pernyataan Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bariza Sulfi yang mengapresiasi peran Satpam dalam menjaga keamanan dan ketertiban disampaikan usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satpam ke-42 di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin pagi. Menurut Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bariza Sulfi, kebersamaan serta kemampuan para Satpam yang ada di Jawa Barat bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sejauh ini, peran Satpam sangat dirasakan dalam memberikan keamanan serta ketertiban. Oleh karena itu, jajaran kepolisian diminta terus membimbing serta membina Satpam agar menjadi satu kesatuan untuk menjaga keamanan di wilayah Provinsi Jawa Barat khususnya. Ya, kami dari Polda Jabar mengharapkan kebersamaan dan kemampuan yang ada di rekan-rekan Satpam di jajaran Provinsi Jawa Barat ini bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Sementara itu, Ketua Abu Japi Jabar Agus Fikra mengimbau kepada seluruh Satpam serta BUJP di Jawa Barat untuk mensosialisasikan serta menerapkan Perpol nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan warna seragam Satpam. Ketua Abu Japi Jawa Barat mengimbau kepada Satpam seluruh ada di Jawa Barat, khususnya BUJP yang di Jawa Barat, tolong sosialisasikan dan tolong terapkan Perpol nomor 1 2023 tentang masalah seragam. Pada hari ulang tahun Satpam ke-42, Kepolisian Daerah Jawa Barat memberikan apresiasi atau penghargaan kepada Satpam di Jawa Barat yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Selanjutnya, saudara, kita ikuti cuplikan tayangan peringatan 100 tahun Observatorium Boscha. Hari ini, Senin 30 Januari 2023, pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat yang bersumber dari live streaming YouTube ITB Official. Sejarah astronomi di Indonesia abad ke-20 dapat dikatakan adalah sejarah tentang Observatorium Boscha. Kegiatan ilmiah adalah jiwa dari keberadaan sebuah lembaga sains, tidak terkecuali untuk Observatorium Boscha. Dukungan yang besar dari ilmuwan di Belanda seperti Kaptein dan Willem de Sitter membantu menempatkan observatorium muda di Hindia Belanda pada peta global astronomi melalui program penentuan paralaks dan pengamatan bintang ganda. Aktivitas pengamatan telah mulai dilakukan sejak bulan-bulan pertama tahun 1923 menggunakan teleskop-teleskop berukuran kecil. Keberadaan teleskop refraktor ganda Zeiss pada tahun 1928 terbukti memberikan akselerasi produktivitas pengamatan dan data posisi bintang ganda. Sebagai salah satu instrumen terbaik pada masa itu, membuat perolehan data dapat dilakukan dengan cepat, sehingga observatorium memiliki koleksi data bintang yang sangat kaya. Data ini akhirnya tiba di tangan ilmuwan-ilmuwan dunia yang kemudian digunakan untuk membangun teori evolusi bintang, salah satu terobosan terbesar di ilmu astrofisika abad ke-20. Percabangan topik keilmuan astronomi di awal observatorium dibawa oleh para astronom tamu dari berbagai belahan dunia. Dalam upaya memahami alam semesta lebih luas, studi galaksi Bima Sakti diperkenalkan oleh astronom Belanda Anton Pannekoek yang mengamati distribusi bintang guna membangun peta galaksi rumah kita.
Pengamatan fotometri dan spektroskopi bintang variabel dilakukan oleh pengamat Ten Bruggenkate. Dekade awal geliat observatorium juga ditunjukkan dengan pekerjaan yang tidak langsung berkaitan dengan astronomi. Dibantu oleh Dinas Topografi, Observatorium Bosca ikut berkontribusi pada program penentuan bujur dunia dengan menjadi salah satu stasiun induk pengamatan menggunakan teleskop transit pada tahun 1926 dan 1934. Kondisi global dunia ikut memengaruhi dunia pengetahuan. 1 tahun setelah era restorasi pasca Perang Dunia Kedua, Observatorium Bosca masuk ke dalam perguruan tinggi. Hal ini menjadikan Observatorium Bosca tidak lagi hanya mengemban tugas melakukan riset, namun juga pendidikan dan penyebaran ilmiah. Sepanjang berada di bawah pengelolaan ITB, Observatorium Bosca berkembang menjadi pusat laboratorium pendukung pendidikan tinggi astronomi ITB. Lingkungan observatorium yang dijaga dengan sangat baik memberikan kesempatan bagi para mahasiswa maupun ilmuwan untuk melakukan penelitian di bidang lain, seperti biologi dan arsitektur bangunan. Status baru tentu menciptakan kesempatan menarik. Di antaranya lebih banyak tenaga untuk dapat mempercepat aktivitas keilmuan dan teknis. Lokasi yang prima sebagai penghubung utara dan selatan, serta filosofi terbuka untuk kerjasama, Observatorium Bosca banyak menarik perhatian sesama para astronom. Perhatian dan dukungan ini diwujudkan dalam berbagai cara, salah satu di antaranya dukungan pengembangan instrumen dan infrastruktur di observatorium. Atas perhatian UNESCO dibantu oleh pemerintah Republik Indonesia dan Yayasan Leidskirchhoven Bosca, pada tahun 1959, observatorium berhasil memiliki teleskop Schmidt yang cocok untuk pekerjaan pengamatan struktur galaksi Bima Sakti. Keberadaan instrumen modern yang dimulai dengan teleskop Goto mengantarkan Observatorium Bosca ke era astronomi digital. Teleskop GAO ITB pada tahun 2005 memungkinkan pengamatan astronomi jarak jauh. Dalam dekade terakhir, Observatorium Bosca telah berhasil mengembangkan sistem pengamatan robotik melalui Bosca Robotic Telescope. Kontribusi ilmiah Observatorium Bosca dikembangkan pada pengamatan fenomena astronomi domain waktu seperti okultasi, nova, dan transit eksoplanet. Banyak dari kemajuan astronomi di Observatorium Bosca selama 3 dekade terakhir datang dari teknologi baru. Dan selanjutnya saudara, kita akan memasuki segmen Jabar, Juara Lahir dan Batin. Saudara, kini kita beralih ke segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin, dan pada segmen kali ini kita akan berdialog via Zoom dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifki Ali Mubarok SAG MSI terkait persiapan KPU Provinsi Jawa Barat dalam pemilu serentak 2024. Assalamualaikum Bapak Rifki, selamat sore. Waalaikumsalam Kang Iko Wilujeng Sonten. Wilujeng Sonten, apa kabar Pak Rifki? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Pak Rifki, ini kita persiapan pemilu serentak 2024 dan untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan tahapan pemilu yang sudah dilakukan KPU sampai saat ini? Baik, jadi di Jawa Barat sendiri dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 sudah ada beberapa tahapan yang kita laksanakan ya. Yang pertama, bahwa kita sudah melakukan pembentukan PPK. Sudah terbentuk PPK di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Kemudian juga hari ini sudah terbentuk PPS di seluruh desa kelurahan di Jawa Barat. Artinya ketika PPS dan PPK itu terbentuk, maka kita bisa memastikan struktur penyelenggara di KPU di Jawa Barat ini sudah terbentuk, baik di tingkat provinsi, kota kabupaten, kecamatan maupun juga desa kelurahan. Sehingga ini menandakan bahwa penyelenggara pemilu siap melaksanakan pemilu. Kemudian
selanjutnya tahapan lainnya kita sudah mulai melakukan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih yang nanti akan melakukan pencocokan dan penelitian pemilih ke rumah-rumah untuk memastikan bahwa semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih masuk ke dalam daftar pemilih atau yang disebut dengan Pantarlih. Dan kita sudah melakukan proses sinkronisasi data. Jadi setelah penyelenggara siap, maka kita harus menyiapkan pemilih. Untuk itu, KPU Provinsi sudah menerima DP4, data potensial penduduk pemilih, yang kemudian disinkronkan, dan hasil sinkronisasi kita mendapatkan jumlah pemilih di Jawa Barat itu sekitar 35 juta, yaitu jumlah pemilih yang terbesar di Indonesia, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi Jawa Barat jumlah pemilihnya 35 juta, dan pemilih laki-laki 18 juta, pemilih perempuan sekitar 17 juta. Kemudian dari jumlah pemilih itu kita juga melakukan pemetaan TPS, maka kami sampaikan bahwa perkiraan TPS di Jawa Barat itu sekitar 148.000 TPS. Begitu kita pastikan bahwa pemilih nanti akan kita mutakhirkan, kita data, dan dipastikan bahwa pemilih di Jawa Barat ini semuanya masuk ke dalam DPT dengan proses pemutakhiran data pemilih yang akan kita lakukan. Kemudian juga kita sudah mempunyai peserta pemilu. Peserta pemilu di pemilu 2019 ini, 2024, terdiri dari partai politik, bahwa kita sudah punya peserta pemilu dari partai politik, yaitu 18 partai politik peserta pemilu 2024. Selain peserta pemilu dari partai politik, kita juga sedang melakukan proses verifikasi untuk calon perseorangan yang berasal dari warga masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada di Jawa Barat. Calon perseorangan ini biasanya dinamakan dengan DPD, calon DPD. Nah, untuk Jawa Barat, kita juga paling banyak calon DPD, bakal calon DPD, yaitu sekitar 59 orang calon DPD yang sudah melakukan proses pendaftaran dan sekarang sedang dilakukan verifikasi administrasi. Untuk itu, maka kalau dilihat kesiapan untuk pemilu, maka kita bisa sampaikan bahwa penyelenggara sudah siap dengan ditandai struktur penyelenggara sampai dengan desa kelurahan sudah kita bentuk, dan kita akan membentuk Pantarlih di 148.000 TPS, berarti ada 148.000 petugas Pantarlih yang nanti juga petugas Pantarlih ini akan menjadi anggota KPPS pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian juga kita pastikan peserta pemilu sudah ada 18 partai politik peserta pemilu, ditambah nanti ada 56 atau 59 bakal calon perseorangan yang akan mengikuti proses pemilu serentak 2024. Hal lainnya, kita akan menyiapkan nanti logistik untuk memastikan pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara di 2024 nanti. Jadi itu secara keseluruhan proses yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan pelaksanaan pemilu serentak di Jawa Barat bisa berjalan dengan baik dan lancar, berkualitas, dan berintegritas. Baik, Pak Rifki, jadi ini untuk penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024 ini pastikan sudah siap karena dilihat dari strukturnya juga sudah terbentuk dari PPK, lalu PPS, dan juga Pantarlih yang nanti akan ditempatkan di 148.000 TPS, begitu Pak Rifki. Pak Rifki, 148.000 TPS ini kalau tidak salah di tahun sekarang ini sudah penambahan dari pemilu serentak sebelumnya atau seperti apa Pak Rifki? Ya, kita kan pemilu 2019 kemarin jumlah pemilih kita 33 juta kurang lebih ya. Maka kemungkinan untuk pemilih di pemilu 2024 ini bertambah jadi 35 juta. Jadi kurang lebih ada penambahan sekitar 2 juta
jumlah pemilih di Jawa Barat. Ketika jumlah pemilih ini bertambah, maka berkonsekuensi pada penambahan jumlah TPS. Karena jumlah pemilih per TPS itu maksimal 300 orang. Jadi kalau kemudian jumlah pemilih kita 35 juta dibagi 300 ya hampir sekitar 148 ribuan jumlah TPS yang ada di Jawa Barat. Nah sebelumnya di pemilu 2019 jumlah TPS kita sekitar 120 ribuan kurang lebih gitu. Jadi ada penambahan sekitar 25 ribu lah atau hampir mendekati angka 30 ribu jumlah penambahan TPS seiring dengan jumlah pemilih yang bertambah kurang lebih seperti itu. Baik, ini kurang lebih ada 25.000 TPS tambahan begitu mengingat jika di tahun di pemilu serentak sebelumnya ini kurang lebih ada 33 juta pemilih, namun untuk di 2024 sendiri ini ada 35 juta pemilih yang terdiri dari 18.000 untuk pria dan juga 17.000 untuk 18 juta ya Pak, 18 juta untuk pria dan juga 17 juta ini untuk wanita. Nah Pak, karena kan ini untuk kita melihat alur dari proses sehingga nanti akan pemilu serentak di tahun 2024, mungkin kan ini sampai mana tahap penyusunan peraturan KPU, karena kan ini sudah dimulai dari 14 Juni hingga nanti 14 Desember 2023. Apakah ada peraturan-peraturan baru Pak Rifki? Ya, peraturan KPU itu seiring dengan tahapan yang dilaksanakan. Jadi setiap tahapan pelaksanaan, maka pelaksanaan tahapan itu diawali dengan disusun dan ditetapkannya peraturan KPU. Maka peraturan KPU yang dibuat untuk tahapan tentunya harus ada beberapa yang mengalami perubahan. Misalkan untuk pemutahiran data pemilih ada beberapa nanti perubahan di peraturan KPU yang sebelumnya yang akan diterapkan di 2024 nanti gitu ya. Termasuk juga peraturan dalam penerimaan calon perseorangan, verifikasi calon perseorangan. Jadi setiap pelaksanaan pemilu akan mengalami perubahan terkait dengan peraturan KPU seiring dengan adanya hasil evaluasi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pemilu 2019 kemarin. Yang spiritnya peraturan itu memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu tentunya. Lalu hingga kini Pak Rifki, apa saja peraturan yang ada perubahan Pak sedari yang tadi Pak Rifki sudah jelaskan? Ya. Misalkan salah satu contoh bagaimana kemudian dalam proses pendaftaran PPK maupun PPS ya. Pendaftaran PPK PPS kalau yang sebelumnya itu ada periodisasi dari sisi persyaratan ya. Kalau di 2019 yang menjadi PPK itu tidak boleh orang yang sudah menjabat 2 kali menjadi PPK. Misalkan dia pernah menjadi PPK 2014 di pemilu 2014 dan 2019. Maka ketika berlaku 2 periodisasi untuk pemilu 2024 yang bersangkutan tidak boleh lagi untuk melakukan proses pendaftaran. Nah, ketentuan itu kemudian dihapus untuk pemilu 2024 ini. Jadi tidak ada periodisasi, semuanya bisa melakukan proses pendaftaran untuk menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan, seperti itu, desa untuk kelurahan. Kemudian persyaratan lainnya dari sisi kesehatan, karena evaluasi 2019 banyak sekali petugas kita di tingkat kecamatan, desa, kelurahan maupun dari tingkat TPS yang mengalami kelelahan karena faktor beban kerja yang cukup tinggi, maka syarat kesehatan menjadi mutlak untuk kemudian ditentukan. Maka dalam proses pendaftaran PPK PPS, setiap pendaftar itu harus menyertakan surat keterangan sehat dan tidak mengalami penyakit komorbid atau bawaan yang akan menimbulkan nanti faktor gangguan kesehatan pada saat menjalankan tugas. Karena kita ketahui sistem pemilu 2024 itu tidak jauh berbeda dengan sistem pemilu
yang diterapkan di 2019. Jadi kemungkinan beban kerja akan mengalami cukup tinggi ya, seperti itu. Kemudian juga nanti kalau di KPPS ada pembatasan usia maksimal. Maksimal usia untuk petugas di tingkat TPS atau KPPS itu maksimalnya 50 tahun. Awalnya tidak ada pembatasan maksimal usia. Nah, hal-hal itulah yang kemudian kebaruan dalam proses pelaksanaan pemilu yang didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 kemarin. Itu kira-kira gambaran beberapa hal baru yang kemudian diterapkan di pemilu 2024. Baik, Pak Rifki, saya ingin mengkonfirmasi lagi begitu dan memperjelas ketika tadi kan ini untuk peraturan KPU ya Pak Rifki ya. Dilanjutkan tentunya ini kan akan ada pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023. Untuk di Jawa Barat sendiri sudah sampai mana Pak? Jadi kita baru sinkronisasi antara data penduduk potensial pemilih yang diterima dari Kemendagri, Dirjen Dukcapil, untuk kemudian dicek dengan daftar pemilih terakhir yang ada di KPU provinsi maupun KPU kota kabupaten. Hasil dari sinkronisasi itu didapatkan tadi hasilnya bahwa jumlah pemilih di Jawa Barat kemungkinan mengalami penambahan dari 33 juta menjadi 35 juta. Jadi ada penambahan sekitar 2 juta. Nah, kemudian tahap selanjutnya setelah datanya disinkron, kita akan melakukan pengecekan, pencocokan dan penelitian untuk memastikan bahwa data pemilih yang kita terima dari Kemendagri ini sesuai dengan aktualnya berdasarkan domisili yang ada dalam surat keterangan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing pemilih tersebut. Jadi kita pastikan bahwa pemilih yang terdaftar yang kita terima dari Kemendagri ini benar-benar betul menjadi pemilih di masing-masing kabupaten kota maupun juga kecamatan dan desa kelurahan. Jadi kita memastikan nama, nik, alamat dan lain sebagainya sehingga tidak ada lagi istilah data pemilih yang masuk itu tidak ada atau tidak tercatat atau tidak ada ditemukan tapi ada dalam daftarnya padahal orangnya sudah tidak ada yang meninggal atau kemudian pindah rumah dan lain sebagainya. Kemudian juga kita ingin memastikan tidak ada lagi masuk ke dalam data pemilih data yang belum valid ya, nik dan alamatnya tidak diketahui, termasuk juga memastikan semuanya masuk ke dalam semuanya pemilih itu sudah memenuhi syarat sehingga tidak ada lagi yang meninggal masuk ke dalam DPT, tidak ada lagi pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam DPT, misalkan usianya belum mencapai 17 tahun atau sudah kawin dan sebagainya. Hal itulah yang kemudian kita lakukan. Dan proses ini kita mulai di bulan Februari nanti setelah petugas kami Pantali ini terbentuk di tanggal 5 Februari nanti dan selanjutnya kita akan melakukan proses pemutakhiran data pemilih. Baik, berarti itu akan berkesinambungan dengan verifikasi peserta pemilu, lalu juga penetapan peserta pemilu begitu ya Pak Rifki. Namun pada kesempatan kali ini kita pantalihnya pada saat 5 Februari ini nanti ditentukan begitu ya Pak Rifki ya. Pak Rifki, ini kan ada beberapa penambahan begitu ya para pemilih pemula begitu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh KPU sendiri untuk melakukan sosialisasi tersebut kepada pemilih pemula Pak Rifki? Ya, jadi kemungkinan Jawa Barat salah satu provinsi yang jumlah pemilih pemulanya paling banyak, atau juga pemilih mudanya paling banyak karena usia produktif di Jawa Barat ini cukup tinggi. Maka tentunya KPU perlu melakukan upaya untuk adaptasi terkait dengan media sosialisasi yang harus dilakukan untuk menyebarkan informasi pemilu ini kepada pemilih pemula. Untuk itu KPU mencoba memanfaatkan media informasi yang
biasa digunakan oleh pemula untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi. Hal yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu ini adalah bagaimana semua masyarakat pemilih itu mengetahui terkait dengan pemilu. Kapan itu pemilu, ya, siapa peserta pemilu, dan bagaimana kemudian mereka bisa menggunakan hak pilih. Mereka tahu TPS-nya, mereka tahu tata cara untuk menggunakan hak pilih. Itulah yang kemudian kita harus lakukan sehingga semua masyarakat pemilih mengetahui informasi terkait dengan tahapan pemilu, peserta pemilu, kemudian bagaimana mereka bisa menggunakan hak pilih. Di media-media informasi yang ada, misalkan media sosial kita, memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi-aplikasi yang nanti akan kita sampaikan, seperti halnya mengecek Bapak Ibu atau masyarakat di Jawa Barat untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar menjadi pemilih, masuk ke dalam daftar pemilih atau tidak. Nanti cukup mengecek lewat smartphone yang dimiliki, jadi tidak usah datang ke kelurahan atau desa. Baik, Pak Rifki, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Rifki, karena waktu yang terbatas juga Pak Rifki. Pak Rifki, untuk pesan dan juga harapan kepada masyarakat untuk menyukseskan pemilu serentak 2024 yang tentunya ini 14 Februari 2024 begitu Pak Rifki ya, harapannya seperti apa kepada masyarakat Jawa Barat? Jadi harapan kita pelaksanaan pemilu 2024 tentunya bisa mengulang kesuksesan yang dialami pada saat pelaksanaan pemilu sebelumnya, baik itu 2019 maupun 2014. Kesuksesan pemilu itu diukur dari semua tahapan berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada tahapan yang terkendala atau mengalami penundaan karena permasalahan bencana atau permasalahan yang lain. Jadi kita harapkan di Jawa Barat semua tahapan berjalan, tidak mengalami penundaan. Dan yang kedua, kita berharap partisipasi pemilih bisa meningkat dengan angka partisipasi yang cukup signifikan, sekitar 80% untuk pemilu serentak maupun juga pemilihan serentak nanti, sehingga ketika partisipasi pemilih meningkat maka itu menunjukkan legitimasi pada hasil pemilu yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan dari hasil pemilu itu kita berharap menghasilkan pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Jawa Barat maupun juga di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Baik, kami ucapkan terima kasih. Tentunya semoga saja harapan mengulang kesuksesan, lalu juga tentunya ini partisipasi meningkat, dan yang tentunya diharapkan pemimpin yang didambakan oleh masyarakat itu bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Rifki Ali Mubarok SAG MSI. Sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik saudara, beragam informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. UMKM industri rumahan kembali menggeliat. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saya Tengku Fajri dan eksklusif langsung dari kota Irpin, Ukraina. Wawancara bersama Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno. Tim ke Ukraina, sebagai pimpinan saya harus bertanggung jawab, ya, harus memastikan bahwa anak-anak saya aman di Ukraina. Saya melihat secara langsung bagaimana porak-porandanya kota Irpin ini. Saksikan dialog khusus Ukraina bersama Dirut LPP TVRI di Klik Indonesia Petang, Senin 30 Januari 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Terima kasih Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, geliat usaha mikro kecil dan menengah UMKM industri rumahan kembali menggeliat pasca pandemi COVID-19. Seperti yang terjadi di Bandung, salah satu sektor fashion busana wanita kembali unjuk gigi di pasaran media sosial.
2 tahun lebih pandemi COVID-19 meluluh lantahkan sendi perekonomian di Indonesia, termasuk di bidang usaha mikro kecil dan menengah UMKM di bidang fashion. Salah satu UMKM yang berada di kawasan Jalan Peta Kota Bandung saat pandemi beberapa waktu lalu sempat terdampak. Namun saat ini, industri yang bergerak di sektor fashion baju wanita tersebut kembali berunjuk gigi. Menurut pemilik UMKM fashion busana wanita, Agit Raspati, dalam pemasaran saat ini menggunakan sarana media sosial secara live. Tak hanya di Bandung saja, konsumen langganannya juga berada di seluruh Indonesia. UMKM yang berdiri sejak 8 tahun lalu ini mendulang omset hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya dengan memperkerjakan warga sekitar untuk menjahit busana yang dijual. Saya bergerak di bidang usaha fashion. Terus pemasarannya seperti apa? Untuk pemasarannya kali ini Agira itu melalui media sosial penjualannya, dan kita juga merekrut banyak reseller dan juga open di harga grosir. Terus seperti apa sih? Untuk penjualannya itu kita melayani di semua kota dan juga provinsi ya. Jadi seluruh Indonesia kita juga bisa kirim. Tak hanya menjual secara online, busana wanita tersebut dijual secara offline. Salah satu pelanggan tetap mengatakan sering membeli di toko rumahan tersebut. Selain harganya terjangkau, butuh kualitasnya bagus saat dipakai. Bisa dipakai, ini kebetulan ada homey dress, terus ada baju buat kerja juga bisa ada di sini. Murah. Murah-murah. Mungkin harganya yang biasa dibeli harga berapa sih? Biasanya kalau aku compare sama yang di produk lain ya, itu di toko bisa 500 ribuan. Agit Raspati menambahkan, bagi yang menjalankan bisnis fashion UMKM rumahan harus memanfaatkan media sosial sebagai sarana jualan secara grosir. Busana yang ditawarkan di tempat ini sangat terjangkau, mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp150.000. Dari Kota Bandung, kontributor TVRI Jawa Barat Abi Aditya melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Taman Satwa Cikembulan di Garut, Jawa Barat menambah koleksi harimau benggala yang masih balita. Saat ini harimau yang diberi nama L tersebut masih dalam tahap adaptasi dan dalam sehari menghabiskan daging ayam dan daging sapi hingga 12 kg. Guna menarik minat pengunjung sekaligus mengedukasi pengunjung, Taman Satwa Cikembulan di Kecamatan Kadungora, Garut mendatangkan harimau benggala dari Balai Konservasi dari luar Provinsi Jawa Barat. Penambahan koleksi harimau ini telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait. Penambahan koleksi ini bertujuan untuk pengembangbiakan satwa di lembaga konservasi. Harimau benggala berjenis kelamin jantan diharapkan bisa berkembang biak bila dikawinkan dengan harimau betina. Harimau benggala dengan tinggi mencapai 2 meter dan bobot 150 kg ini merupakan hibah dari lembaga konservasi lain yang ada di tanah air. Satwa lainnya juga terus dikembangbiakan di Balai Konservasi ini agar perkembangbiakan bisa berjalan baik dan habitatnya tetap terjaga. Pengelola Taman Satwa Cikembulan, Willy, mengatakan penambahan koleksi harimau yang baru berlangsung beberapa pekan ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri dan saat ini masih dalam tahap adaptasi. Harimau ini pun mendapat perlakuan khusus mengingat usianya yang masih bayi dan agar betah di tempat baru. Yang terbaru di kita ada harimau benggala. Kita dapat harimau tersebut dari hibah dari Maharani Zoo atau Lamongan Zoo yang menjadi keluarga besar Taman Satwa Cikembulan sekarang. Bedanya dengan harimau Jawa atau harimau Sumatera itu seperti apa? Kalau untuk perbedaannya itu dari yang paling terlihat mencolok itu dari postur badan, dia lebih besar gitu. Meskipun terhitung beberapa pekan, harimau benggala ini mampu beradaptasi di Taman Satwa Cikembulan. Dari Kabupaten Garut, Piet Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, keluarga kerukunan Kawanua, Sulawesi Utara yang ada di Jawa Barat terus memperkuat keakraban dan kebersamaan dengan memanfaatkan momentum Natal 2022. Lewat momentum ini, mereka juga berharap warga Sulawesi Utara di Jawa Barat bisa tetap solid. Keluarga kerukunan Kawanua yang ada di Jawa Barat menggelar perayaan Natal yang dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat keturunan Sulawesi Utara seperti FPMP, GPPMP, K2SI, dan
LAMI Jabar. Khotbah perayaan Natal yang disampaikan Pendeta Denny Kusoy mengambil tema semua baik, kawan nua, baku-baku baik, Tuhan Yesus somo datang. Pendeta Denny Kusoy juga menegaskan akan pentingnya pesan Natal dalam meningkatkan rasa persaudaraan, khususnya bagi warga kerukunan Kawanua yang ada di Jawa Barat. Sementara itu, Ellen dari FPMP berharap melalui momentum Natal ini semua keluarga Kawanua di Jawa Barat juga bisa terus berperan aktif dalam pembangunan di Jawa Barat. Dalam sebuah komunitas dari berbagai kelompok-kelompok ya di dalam, walaupun kami dari berbagai wilayah, maksudnya dari Sulawesi Utara, tapi kami boleh bersatu di sini dan ini adalah sebagian daripada pelajaran dari leluhur kami bahwa kami harus baku sayang ya, baku-baku topang. Beragam seni budaya khas Kawanua, mulai dari vokal grup, akapela, serta tari poco-poco turut menyemarakan perayaan Natal kali ini. Ini sebagai bukti akan komitmen keluarga kerukunan Kawanua dalam menjunjung tinggi seni dan budaya daerah sekalipun berada di perantauan. Semua organisasi yang ada di Jawa Barat, kami berbentuk suatu kolaborasi IPPMP bersama FPMP dan Kawanua Jawa Barat selalu mengedepankan selalu persatuan. Karena itu kami merangkul semua organisasi yang ada di Jawa Barat agar supaya baku baik. Berbagai tarian kebesaran lainnya khas Sulawesi Utara juga menjadi bagian penting dari perayaan Natal keluarga kerukunan Kawanua. Demikian dilaporkan Doni, kontributor TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Olahraga menjadi salah satu bidang yang kerap mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Pemerintah pun menilai penghargaan kepada para atlet dapat lebih ditingkatkan. Salah satunya melalui perlindungan jaminan sosial yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Menurut Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, Undang-Undang Keolahragaan ini merupakan jawaban atas kegusaran para olahragawan saat mengalami cedera maupun saat sudah memasuki masa purna baktinya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan tersebut menegaskan bahwa pelaku olahraga atau olahragawan adalah profesi. Dengan demikian, maka negara wajib menjamin kesejahteraannya. Undang-undang ini selain mengatur tentang profesi olahragawan, juga mengatur mengenai kesejahteraan serta penghargaannya. Bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, dan tanda kehormatan kewarganegaraan, tapi juga memberikan perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN dalam bentuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Atlet, pelatih, pelaku olahraga dan komunitasnya ini selama ini punya masalah ketika mereka tidak terjamin pada saat mereka melakukan kegiatan berolahraga, yang mana mulai dari mereka berangkat kerja sampai pulang kerja, sehingga banyak kita mendengar cerita-cerita atlet-atlet yang cedera dilupakan. Lalu kemudian kita mendengar banyak orang-orang yang masa baktinya atau kita sebut masa produktivitasnya sudah lewat, terus bingung mau ngapain, ya cari-cari modal buat usaha, mau diterima di klub udah nggak bisa. Nah, saya menawarkan, karena pengalaman saya di Komisi Ketenagakerjaan, saya menawarkan jaminan sosial, negara harus masuk. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin mengatakan, pasca terbitnya Undang-Undang Keolahragaan, pihaknya langsung bergerak cepat melakukan sinergi dengan Kemenpora serta KONI untuk mengakselerasi para pelaku olahraga agar terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Ini dampaknya ternyata luar biasa dan dapat antusiasme luar biasa dari teman-teman olahragawan dan pelaku olahraga. Ternyata mereka yang selama ini luput dari perlindungan ternyata merupakan profesi yang wajib kita lindungi. Intinya hari ini kita mau update itu. Atlet basket putri Kota Bandung Zahra Shania menjadi salah satu bukti manfaat perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dirinya terkena cedera saat persiapan Porprov Jabar 2022 hingga harus naik ke meja operasi. Zahra mengaku beruntung karena telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga dirinya bisa mendapatkan perawatan tanpa batas biaya sampai sembuh. Demikian Ahmad Yuda Hadi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Setelah 3 tahun terhenti akibat COVID-19, pengcap cabur Taekwondo Kota Tasikmalaya lakukan ujian kenaikan tingkat.
Setelah terhenti melakukan ujian kenaikan tingkat secara serentak akibat adanya COVID-19 di kota Tasikmalaya, Pengcap Cabur Taekwondo melaksanakan ujian kenaikan tingkat yang dipusatkan di Gor Sukapura Dadaha pada hari Minggu. Pelaksanaan ujian kenaikan tingkat sekaligus mempromosikan kembali cabur taekwondo kepada masyarakat kota Tasikmalaya karena peminatnya menurun. Meski diakui memiliki pelatih yang sudah berprestasi baik di PON maupun Porda, namun hingga saat ini tidak diikuti oleh para juniornya. Hal tersebut akibat banyaknya dojang-dojang yang sepi, bahkan gulung tikar akibat adanya batasan-batasan aktivitas selama COVID-19. Untuk memupuk kembali kecintaan terhadap cabur taekwondo, Pengcap akan menggelar turnamen Pengcap Cup dengan biaya mandiri. Sudah hampir 3 tahun lah. Tujuan utama ujian kenaikan tingkat itu satu untuk mempromosikan, karena selama kemarin dengan adanya COVID ada sebagian dojang-dojang yang gulung tikar, artinya yang mati karena dengan nggak bisa. Sabuk kuning strip, mana sabuk kuning strip? Nah, sekarang poin yang utama itu untuk promosi, ya tadi alhamdulillah sini kumpul semuanya. Ketua Sabuk kuning strip. Bantuan dari pihak pemerintah kini sangat diharapkan, karena hingga saat ini Pengcap Taekwondo Kota Tasikmalaya sudah 20 tahun diwacanakan sebelum memiliki gedung pusat pendidikan. Dari Kota Tasikmalaya, kontributor TVRI Jawa Barat Tony Sontani melaporkan. Kini kita beralih ke berita viral. Tim redaksi kami kali ini mengangkat berita viral terkait penahanan sopir penabrak mahasiswi Cianjur. Tunggu hasil pemeriksaan. Supir mobil Audi A6, Sugeng Guru Gautama Legiman, 43 tahun, menyerahkan diri setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswi Universitas Surya Kencana, Unsur, Selvi Amalia Nuraini. Sugeng yang baru seminggu menjadi sopir di majikan barunya itu, kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur. Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan mengatakan, kini supir sedang dalam pemeriksaan. Doni menambahkan, Sugeng masih menjalani pemeriksaan dan status penahanannya menunggu hasil penyelidikan. Sugeng diperiksa didampingi kuasa hukumnya, Yudi Junadi. Sementara itu, kuasa hukum Sugeng, Yudi Junadi menyebut, ia bersama kliennya datang ke Mapolres Cianjur untuk mengikuti proses hukum secara kooperatif. Dalam hal ini, pihaknya mempertanyakan soal status DPO kepada Sugeng yang diterbitkan polisi. Menurutnya pihaknya belum pernah menerima surat penetapan tersangka dan pemanggilan sebelumnya. Yudi menuturkan, Sugeng sudah membantah tuduhan sejak awal penyelidikan soal mobil Audi yang menabrak Selvi. Tersangka Sugeng dijerat pasal 310 ayat 4 Jungto, pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sugeng terancam hukuman 6 tahun penjara. Berikut kami sampaikan informasi lalu lintas yang kami terima dari ATCS di Sub Kota Bandung. Ada 4 titik yang akan kami perlihatkan kepada Anda. Tentunya yang pertama kita akan ke Simpang Pasir Kaliki Cokro Aminoto yang terpantau ramai lancar. Dan kita beralih ke Simpang Dago Cikapayang. Kita akan melihat di Simpang Dago Cikapayang juga terpantau ramai lancar. Dari Simpang Pasir Kaliki Cokro Aminoto kita akan beralih dan sudah beralih ke Simpang Dago Cikapayang. Lalu kita akan beralih ke Simpang Juanda di Pati Ukur yang juga terpantau ramai lancar dari arah utara menuju selatan, begitupun dari arah selatan menuju utara. Dan yang terakhir kita akan beralih ke Simpang 5 Kota Bandung. Dari arah timur ke arah barat terpantau lengang, begitupun dari arah selatan ke arah utara terpantau ramai lancar. Itulah ATCS yang kami terima dari Dishub Kota Bandung, dan saudara berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari yang kami terima dari BMKG.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Ingat selalu protokol kesehatan. Akhir kata, saya Frederico Sinatria beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.